Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Bustanul Ahbar li Fadilah Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, mukhtasar daripada kitab Nailul Awtar di Imam Syaukani, syarah daripada kitab Al-Muntaqa yang dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Kita masih membahas tentang masalah mengqadha salat. Ya, mengqadha salat. Jadi kita tegaskan lagi bahwa apabila kita ada meninggalkan sholat sengaja, tidak sengaja, apalagi sengaja, baik kita masih dalam keadaan jahiliyah, artinya tidak mengerti dulu masa-masa muda atau apa begitu ya, atau kita sudah mengerti tapi kita sengaja meninggalkannya, maka wajib bagi kita untuk mengqadha. Sepakat para ulama itu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau enggak sengaja seperti ketiduran itu diqadha. Tapi kalau dulu pernah kita enggak sholat, enggak usah diqadha, tobat aja. Oh enggak. Ya, itu pemahaman yang tidak sama, ya, artinya di luar dari para ulama kita. Jadi syaratnya kalau ingin bertobat jadi qadha. Nah, kita punya hutang saja sama orang mesti kita bayar, apalagi sama Allah Ta'ala, masih berhak untuk dibayar. Yang boleh kita tidak mengqadha salat itu cuman ada beberapa orang. Yang pertama, perempuan yang haid dan nifas. Perempuan yang haid dan nifas itu tidak wajib salat. Bahkan kalau mereka sholat tambah berdosa, tambah haram. Makanya dengan tidak sholat itu sudah jadi pahala. Itulah kehebatan perempuan. Dia tidak sholat karena haid atau nifas, itu jadi pahala. Jadi kalau ditanya ada enggak orang tidak sholat tapi berpahala? Ada. Siapa itu? Perempuan yang sedang haid, sedang nifas. Kalau dia enggak sholat itu jadi pahala. Malahan kalau sholat berdosa dia. Dan kalau seandainya sudah bersih dari haidnya, maka tidak wajib mengqadha. Bahkan pendapatnya Al-Imam Ibnu Hajar kalau tidak salah, hukumnya haram mengqadha. Jadi enggak perlu diqadha, enggak perlu salat, enggak perlu qadha, haram hukumnya mengqadha. Nah, itu pertama. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam. Dulu dia bukan orang Islam. Umur 50 tahun baru dia masuk Islam. Apakah waktu dia balik sampai umur 50 tahun dia wajib mengqadha setelah Islam? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dulu memang masa-masa yang bukan Islam. Ini tidak wajib mengqadha. Ya, tapi setelah dia Islam, maka dari situ dia wajib untuk sholat dan juga belajar sholat sampai dia betul-betul bisa. Tapi kalau ada orang yang murtad nih ya, umur 20 tahun, karena dia kepingin menikah, kawin sama yang bukan Islam, murtadlah dia. Lalu terjadilah perihara di rumah tangganya, terjadi perceraian. Setelah 2 tahun bercerai, lalu dia bertobat, lalu masuk Islam kembali. 2 tahun yang di masa murtad itu, lalu dia Islam kembali, maka wajib dia mengqadha salat, puasa, zakat dan semuanya yang di masa-masa murtad selama 2 tahun itu. Kapan dia mengqadha? Setelah masuk Islam.
Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yang tidak ada qadha, tidak ada salat, tidak ada qadha adalah orang yang gila. Tapi gilanya ini gila yang ghairu mufrid, artinya bukan gila yang tanpa sengaja, bukan gila yang apa namanya? Ya bukan diolah-olah gilanya. Ya umpama ada orang jalan begitu, kemudian naudzubillahi min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, kejatuhan benda, kepalanya kena begitu, tak langsung gila dia. Ya, dia gila. Maka orang seperti ini ketika dia sembuh nanti dari gilanya, umpama diobatin sembuh, orang seperti ini tidak wajib mengqadha yang di masa-masa dia gila kemarin. 2 tahun dia gila, setelah itu dia sembuh, enggak ada qadha. Ya, itu dimaafkan semuanya. Tapi kalau gilanya sengaja, bagaimana gila sengaja? Minum narkoba, ya, sampai akhirnya putus urat sarafnya, putus di kepala urat sarafnya, gila dia. Kemudian direhabilitasi, selama 2 tahun, umpama diobatin, masya Allah, tobat dia, sembuh dia. Maka yang selama 2 tahun di masa-masa gila wajib dia mengqadha itu. Kenapa? Karena gilanya dibuat-buat. Nah, wallahu alam kalau ada orang gila gara-gara kalah pilkada. Bulan Februari kan itu apa namanya? Pilkada ya. Pilkada ya apa? Ya pilkada, pilpres, macam-macam aja dah. Pilkadanya bulan Februari ya, apa Pak? Pilpresnya? Bulan sama ya? Nggak paham juga saya nggak ngerti juga itu. Jarang ngikutin berita juga. Pusing ngeliatin bubuhannya itu. Ya, beributan ini, beributan itu. Nanti terpilih tetap aja bensin mahal. Ya ala kulli hal seperti itu. Sudah ditutup kah? Masih ada, cuman mahal. 10.000 pertalit sekarang. Pertalit 10.000, Pertamax berapa? 14.000. 14.300. Oh, mahalnya. Nah, gitulah. Berapa kali naik sudah? Ala kulli hal. Ya seperti itulah yang terjadi. Kita tidak mengerti ya. Ala kulli hal, umpama kalau ada orang gila gara-gara kalah pilkada, umpama mengeluarkan duit waktu kampanye sampai 2 miliar, ketemu orang kasih duit, ya apalagi serangan pajar itu. Pagi-pagi sholat subuh, tiba-tiba di depan rumah ada beras 5 kilo, ada gula, ini dibuka amplopnya, 500.000. Ya, satu kepala 500.000, kalau ada 2 kepala 1 juta. Coblos sarungnya umpama, atau coblos kumisnya. Gimana ini? Sekalinya nggak menang, orang pintar, ambil duitnya, coblos yang lain. Gila dia, sudah selesai. Nah, anda tahu gila gara-gara kalah pilkada itu apakah sengaja atau nggak sengaja? Wallah alam. Ada kemarin saya habis ngurut anak gitu ya, kemudian saya makan di salah satu warung. Kebetulan warung ini gratiskan saya, nggak usah makan, nggak usah dibayar Buya katanya. Kok nggak bayar kata saya makan banyak ini sama istri sama murid ya, nggak usah dibayar katanya, doakan saja. Nah lalu adik dia tanya begini katanya, Buya katanya mau nanya, ini ada orang apa namanya minta bantuan sama kita untuk nyoblos, ya adalah sedikit bantuan apa begitu kan, apakah kita boleh, apakah kalau kita nyoblos itu hukumnya gimana gitu kan. Saya jawabnya demokratis saja, begini saja Bapak Ibu ya, kalau seandainya orang itu orangnya baik, arti orang baik itu ya kita kenal kebaikannya. Kemudian kebaikannya ini bukan waktu pilkada saja, mau pilkada baru baik. Ya, kalau sudah mau pilkada baru makan di warung sama-sama orang rakyat begitu ya.
Nanti kalau sudah selesai makannya di restoran sama pejabat, rakyatnya ditinggal. Enggak. Ini merakyatlah bahasa kitanya. Kemudian dia membantu itu bukan bantu pribadi, tetapi dia bantu kebanyakan umum, bikin jalanan kan ya. Nah, kemudian membantu di majelis-majelis taklim, membantu di masyarakat. Pokoknya yang serba masyarakat nih Nah, kata saya, daripada kita joblos yang enggak jelas-jelas, lebih baik kita joblos itu. Bantulah dia untuk jadi anggota dewan. Toh nanti kalau mereka jadi, kembali kepada kita juga manfaatnya. Kita di desa dibantu, kita di kampung dibantu kan ya. Perlu apa mudah dan sebagainya, kan seperti itu tuh. Tidak ada masalah. Nah, lain halnya kalau sudah ibarat kata ya tadi sudah mau pilkada baru bagi-bagi duit. Ya, yang begini gimana? Ambil duitnya coblos yang lain katanya. Itu orang-orang yang sekarang kan sangat kritis sekali dengan masalah itu. Ala kulli hal ya. Nah, jadi itulah kita kembali masalah-masalah kalau orang mengqadha itu orang yang meninggalkan salat sengaja atau tidak sengaja wajib mengqadha, kecuali yang kita sebutkan tadi seperti perempuan haid dan nifas ya, tidak ada salat, tidak qadha. Kemudian apalagi orang yang tadi itu masuk Islam ya kan ya, tidak ada qadha, tidak ada salat. Nah, kecuali dia murtad, kalau murtad wajib mengqadha. Kemudian orang gilanya pun ghairu mufrid, bukan disengaja, tapi kalau seandainya keteledoran dia sendiri, nah ini mengqadha. Tapi kalau bukan keteledoran dia, maka ini tidak perlu diqadha. Jadi sepakat ya para ulama itu wajib mengqadha. Jadi tinggalkan pemahaman kalau ada yang kemarin mengatakan, saya dengar pemahaman katanya kalau nggak sengaja ketiduran wajib diqadha, kalau sengaja dulu pernah meninggalkan sholat cukup taubat. Enggak seperti itu. Kalau nggak sengaja aja wajib diqadha, apalagi yang sengaja, maka lebih wajib, lebih aula, lebih utama untuk diqadha. Nah, sekarang permasalahan bagaimana kalau ada orang meninggalkan salat dengan meninggalkan salat 2 kali atau 3 kali, ya? Apakah mengqadhanya itu sembarangan atau mesti tertib mengqadhanya atau gimana? Ini contoh nih ya, contoh. Ada orang pulang dari kantor atau dari kerjaan jam 5 sore. Ngantuk berat dia. Gak tahan lagi sudah ngantuk. Akhirnya dia tertidur dan akhirnya maghrib gak bangun Isya gak bangun subuh gak bangun bablas sama sekali. Bisa gak seperti itu kira-kira? Ya mungkin saja kan ya. Mungkin saja. Tidak menutup kemungkinan. Mungkin saja seperti itu. Nah, bagaimana? Berarti 3 salat yang dia tinggalkan, maghrib, isya, dan subuh. Wajib mengqadha? Ya, wajib mengqadha. Apakah secara berurutan nanti? Maghrib dulu, lalu isya, lalu subuh, atau bagaimana? Kita lihat hadisnya. Kalau menurut para ulama fikih itu wajib berurutan. Maghrib dulu, lalu isya, lalu subuh. Begitu caranya. Kita lihat ya. Nah, ini hadis-hadisnya. Hadis yang ke-615 diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, bersumber daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah anna Umar jaa yaumal khandaqi ba'da ma gharabati syamsu faja'ala yasubbu kuffara Quraisy wa qala ya Rasulullah ma kitu usallil asra hatta kadati syamsu tagrubu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wallahi ma sallaituha fa tawaddaa wa tawadda'na fa shallal asra ba'da ma gharabati syamsu thumma shalla ba'daha al-maghriba. Nah, ini ya permasalahan. Sayyidina Jabir bin Abdullah bercerita,
Suatu ketika bahwa Sayyidina Umar bin Khattab di perang Khandaq, beliau datang setelah matahari terbenam. Lalu ia mencari orang-orang kafir Quraisy sambil berkata, ya, datang di perang Khandaq. Perang Khandaq ini perang paret ya, perang waktu di Madinah. Jadi Sayyidina Umar datang tapi setelah matahari sudah terbenam, alias Sayyidina Umar dengan yang lainnya itu belum salat asar. Lalu ia mencari orang-orang kafir Quraisy sambil berkata, "Ya Rasulullah, saya hampir tidak mengerjakan salat asar. Gara-gara perang Khandaq ini kan ya, ketinggalan salat asar. Ya, ketinggalan salat asar. Hingga matahari terbenam. Ya, ini sampai matahari terbenam enggak salat asar juga." Nah, kan ya, ini bisa saja terjadi di antara kita ya, kasus-kasus seperti ini. Tapi mungkinnya bukan kasus perang, seperti kasus macet di jalanan, ya. Kasus apa lagi? Kepala polisi, dokter, ya, tim SAR itu nah ya. Itu bisa saja nggak salat dia di jalanan, ya. Polisi itu umpama sudah macet kayak mana ini, turun tangan polisi ngurusin lalu lintas, nggak salat asar, nggak salat maghrib umpama. Ini kayak malam minggu tuh, dari sebelum maghrib sudah polisi nggak salat maghrib. Kalau ditinggalkan kacau lalu lintas, gimana ini? Nah ya, apa kata Nabi? Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Demi Allah, aku pun tidak mengerjakannya." Kata Nabi, sama, aku nih gara-gara ini perang nih belum sempat salat asar. Ya, belum sempat salat asar. Nah, lalu Nabi kemudian berudu dan kami pun berudu. Jadi Nabi pun lalu berudu setelah maghrib ini. Gara-gara perang tadi ya sudah, akhirnya salat asar ke maghriban. Lalu Nabi berudu, kemudian Nabi pun sahabat juga berudu, kemudian Nabi salat asar sesudah matahari terbenam. Nih kayak maghrib kita ini nih. Baru Nabi salat asar dengan sahabat. Kemudian sesudah itu lalu salat maghrib. Jadi yang diutamakan salat qadha dulu, baru maghrib. Ini kata ulama dengan catatan kalau waktu maghrib itu masih panjang. Masih panjang kayak gini nih. Ada orang terlambat terjebak di jalanan, macet pulang. Kalau kita di Jakarta itu macet banget ya, tapi sekarang alhamdulillah kayaknya nggak tapi lagi macet. Nah, saya berapa kali ke Jakarta, masya Allah sudah banyak lancar jalanan. Ini di sini macet. Yang kemarin tuh, yang pulang dari mana? Dari sana, Pak Batiar, ada orang tenggelam di jembatan itu. Kita mau sholat gimana? Mau turun dari mobil, habis dimarahin orang. Itu orang mau jalan, kita ndak mau stop, orang jalan. Ya sudah seadanya. Seadanya. Di mana? Ya kita nanti sampai di mana kita bisa salat maghrib. Ternyata sudah isya. Sama kasusnya Sayyidina Umar ini. Ternyata sudah isya. Yang mana kita dahulukan, isya dulu atau maghrib? Kata ulama, kalau waktunya panjang, isya kan panjang nih ya. Nah, kita sampai di sini jam 8 umpama. Sudah. Allah Maha Pemaaf. Sudah. Kita salat maghrib lebih dahulu, lalu kita salat isya. Kenapa? Isyanya waktunya panjang. Tapi kalau waktunya sempit, umpama tadi kasus kita balik ya, kita datang ndak salat asar karena macet banget, sampai kita di rumah jam maghrib, tapi sudah mau dekat isya nih. Maghrib isya kan jam 7 lewat berapa? 15. Jam 7 lewat 15. Kita belum salat asar. Kita cepat-cepat berudu. Ternyata sisa 5 menit lagi nih maghrib ini. Yang mana kita dahulukan? Apakah asar atau maghrib? Maka yang kita dahulukan adalah salat maghrib. Kenapa? Karena kalau kita salat asar dulu, nanti maghribnya kodok lagi. Nah, jadi dalam hadis ini kata ulama ya,
Memang seperti itu urutannya, dengan catatan waktunya masih panjang. Waktunya panjang. Ini Nabi mengerjakan sholat asar dulu. Kenapa? Karena waktu maghrib masih panjang. Jadi maghrib dulu, lalu asar dulu, baru maghrib. Seperti juga kasus sholat-sholat yang lain. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah, coba lihat ini. Nabi tidak sholat asar dalam kondisi perang pun tetap Nabi mengqadha. Lah ini masa-masa dulu, masa-masa SMA apa semuanya cuman tobat aja kata mana bisa. Ya, tetap diqadha. Baik, kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai, ya, sama hadisnya kurang lebih cuman agak panjang sedikit hadisnya. An Abi Sa'id, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, qala, berkata beliau, hubisna yaumal khandaqi anis salah hatta kana ba'dal maghribi bihawiyin minal laili kufina wa dzalika qaulullahu azza wa jalla wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Qala fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan fa aqama adh-dhuhra fa shallaha fa ahsana salataha kana yusalliha fi waqtiha thumma amarahu fa aqama adh-dhuhra fa shallaha fa ahsana salataha kama kana yusalliha fi waqtiha thumma amarahu fa aqama al-maghriba fa shallaha kadzalika qala wa dzalika qabla ayyanzilallahu azza wa jalla fi salatil khauf fa in khiftum farijalan aw rukbana. Nah, dalam hadis ini 3 salat lagi ketinggalan. Ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri beliau berkata, kami pernah terhalang dari peperangan Khandaq hingga tidak dapat mengerjakan salat asar sehingga sudah maghrib. Ya, sehingga sudah salat maghrib. Waktu telah menjelang malam, lalu kami selesai. Kemudian ada firman Allah Ta'ala berfirman yang kita sebutkan tadi, dan Allah telah menyelamatkan mukminin dari berperang karena Allah itu yang maha kuat dan maha gagah. Abu Sa'id berkata, kemudian Rasulullah SAW memanggil Bilal, lalu Bilal adzan untuk salat zuhur, kemudian asar, lalu ia baguskan salatnya itu sebagaimana ia mengerjakan pada waktunya. Kemudian Nabi menyuruh Bilal adzan, kemudian ia adzan untuk salat asar. Kemudian Nabi salat asar, lalu ia baguskan sembahyangnya itu sebagaimana ia kerjakannya pada waktunya. Kemudian Nabi menyuruh Bilal adzan, lalu ia adzan untuk sembahyang maghrib. Kemudian Nabi mengerjakan seperti itu juga. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, yang demikian itu adalah sebelum Allah menurunkan firman-Nya tentang salat khauf, yaitu jika tetapi kamu takut maka kerjakanlah sembahyang dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Baiklah ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau dalam riwayat ini 3 kali salat, zuhur, asar, maghrib. Ya. Ya ala kulli hal, Nabi mengqadha salat tersebut. Ya, Nabi mengqadha salat tersebut dan secara berjamaah. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Enggak ada ya? Baik, kita lanjut, masih ada 10 menit kurang lebih. Abwabul adzan.
bab-bab masalah adzan. Nah, adzan ini nanti disunahkan adzan itu di dalam dua hal. Ya, maksudnya disunahkan adzan di dalam dua keadaan. Yang pertama, adzan untuk sholat. Ini adzan untuk sholat 5 waktu, begitu juga Jumat. Tapi nanti kita akan bahas adzan yang bagaimana yang sholatnya itu. Kemudian yang kedua, ada adzan yang bukan disunahkan untuk sholat, tapi dalam hal-hal yang lain. Itu sunnah adzan. Itu banyak cabangnya nanti. Adzan bukan untuk sholat, tapi sunnah. Seperti umpama adzan ketika anak bayi baru lahir, itu hadisnya sahih ya, hadisnya hasan dan sahih. Jadi kalau ada anak baru lahir kita adzankan, walaupun bukan untuk salat ya. Kemudian nanti ada adzan karena bencana, ada kebanjiran begitu atau kebakaran, itu sunnah adzan. Tapi jangan telanjang dulu. Nah itu bungul itu. Ada dulu di Karangrejo. Di Karangrejo, saya sebutin lah masjidnya ya. Masjid Jamiatul Raghibin ini. Tahu Masjid Jamiatul Raghibin? Di itu Aliyah Sabilul Mutadin, tahu Sabilul Mutadin? Yang simpang 4 tuh nah, itu namanya Karangrejo. Karangrejo, Karangbugis apa semuanya, Karanganyar, Gunung Guntur itu namanya simpang 4 itu. Jadi situ ada Masjid Jamiatul Raghibin. Nah, waktu saya ngajar di situ pas masalah bab adzan ya, kemudian ada orang cerita gini katanya, dulu di sini ada pernah kebakaran dulu udah tahu tahun berapa itu. Jadi ada orang ya, ini kebakaran, kemudian ada orang adzan berdiri di pinggir di pagar sambil telanjang. Ini kata saya jahiliyah ini. Itu bukan mengusir api, akhirnya nanti apinya malah dekat itu. Itu yang parah itu ya, itu pas salah kaprah itu. Nah, jadi nanti ada adzan-adzan yang memang disunahkan walaupun bukan untuk adzan. Maksudnya walaupun bukan untuk sholat maksudnya ya, sholat fardu. Nah, nanti kita akan bahas semuanya itu. Banyak masalahnya ya. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi ya, pertama seperti anak baru lahir, ada bencana alam ya. Kemudian nanti azan kubur itu? Itu nanti beda pendapat. Beda pendapat. Kalau Salafi kan nggak mau tuh. Nggak mau. Tapi kalau pendapat di dalam pendapatnya Imam Ibnu Hajar dianjurkan. Kata beliau mengkiaskan saja sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar, kita disunahkan mengadzankan anak yang baru lahir dan mengqomatkan di telinga kirinya, adzan telinga kanan, qomat telinga kiri. Kata beliau, pada kata Imam Ibnu Hajar, begitu halnya juga kalau kita mengadzankan orang mati karena dia mau keluar dari dunia. Masuk ke dunia adzan dan qomat, keluar dari dunia adzan dan qomat. Karena kan orang meninggal itu kan dia nanti pindah alam. Ya, pindah alam. Jasadnya disebut namanya alam kubur, untuk ruhnya disebut alam barzakh. Jadi alam kubur dengan alam barzakh itu sebenarnya sama saja. Ya, kalau alam barzakh ya disebut alam kubur ya alam barzakh. Cuman kalau kita detailkan itu ada sedikit perbedaan. Kalau alam kubur itu untuk jasad manusia. Tapi kalau alam barzakh itu untuk ruhnya. Makanya kalau orang baca tahlil kan sampai ujungnya ila ruhnya siapa? Karena kalau di alam kubur itu yang kita kasih yang perlu makanan itu adalah ruhnya. Ruhnya itu. Ya, jasadnya mah habis sudah. Masuk dalam tanah dimakan ulat dan sebagainya, tapi ruhnya enggak hancur. Ruhnya ini enggak hancur. Nah, ruh ini kalau dalam mazhab kita dan pada ahli sunnah wal jamaah, ketika kita baca Fatihah, kita berikan hadiah ya, badal haji, badal umrah, itu sama kiasan ya. Kemudian apalagi tahlil dan sebagainya, mereka itu dapat kiriman.
Bahkan kata ulama nih ya, ada sebagian ulama mengatakan begini ya. Sebenarnya kalau kita meninggal dunia, orang yang mensalatkan kita itu penting. Artinya semakin banyak semakin bagus. Orang yang mengantarkan kita ke alam kubur semakin banyak semakin bagus. Itu bagus itu. Tapi yang terpenting kata sebagian ulama nih ya, yang terpenting adalah berapa banyak yang menyambut kita di alam kubur. Yang menyambut kita di alam kubur, di alam arwah, di alam kubur. Kalau kita di dunia ini kan orang mengantarkan kita cuma sampai di kubur saja, selesai. Tapi yang nyambut kita di alam kubur, di alam barzakh itu yang perlu banyak. Makanya kalau kita sering kirim Fatihah sama para muslimin muslimat kan ya, apalagi khususan ila almarhum Kiai Fulan, Habib Fulan, kita kirim terus. Nanti ketika kita meninggal dunia disambut sama mereka. Oh, ini yang kasih hadiah aku dulu. Ayo sini. Disambut kita sama mereka. Itu pentingnya. Tapi kalau ada orang gak mau tahlilan, gak mau apa, nanti ketika masuk ke alam kubur gak disambut orang. Oh, kamu udah pernah ngasih Fatihah sama aku kok. Udah pernah doain aku. Nah, selesai, cuek aja, kita cuek aja di akhirat katanya masing-masing. Nah itu. Makanya pentingnya itu ya. Ini sebagian guru mengatakan yang menyembahkan kita ketika kita meninggal dunia banyak itu penting. Yang mengantarkan kita ke alam kubur makin banyak itu penting. Tapi yang paling terpenting adalah yang menyambut kita di alam kubur itu, di alam barzakh itu. Nah, jadi alam kubur untuk jasad, alam barzakh itu untuk arwah, untuk ruh-ruh kita. Nah, alam barzakh ini terbagi dua. Untuk kaum muslimin, untuk orang yang beriman, ya untuk orang-orang yang ruhnya yang baik-baik, itu disebut namanya illiyin. Tempatnya illiyin. Di tempat yang tinggi, illiyin namanya. Untuk yang jahat-jahat, ahli maksiat ya dan sebagainya, itu namanya sijin. Sijin bahasa Indonesianya penjara. Nah, kumpul sama sijin. Nah, makanya ada film Turki itu namanya Sicin. Film Turki itu kalau kita lihat sebut saja Sicin itu ya. Itu keluar film hantu itu. Orang sana namanya Sicin, kita namanya Sijin. Nah, Indonesia bikin film juga namanya film Sijin namanya. Untuk siapa itu? Itu untuk arwah yang jahat-jahat di situ. Ya. Nah, yang mati sudah begitu. Jasadnya di alam kubur, rohnya di alam barzakh. Yang baik illiyin, yang jahat di sijin. Tapi kalau ada orang mengatakan, itu ada orang mati jadi hantu. Kebanyakan dosa kemarin tuh. Kemudian nongol dia tuh hantunya gentayangan, itu hantu gentayangan. Katanya apa namanya? Ruh enggak diterima bumi. Enggak, itu bukan ruhnya. Itu namanya jin korin. Jin korinnya itu. Pernah dengar jin korin? Nah, jin korin itu kembaran kita di alam gaib. Karena semua kita ini ada jin korinnya. Kalau kita baik, jin korin baik. Itu saudara kembar lah bahasa kitanya. Semua tuh memahami itu ada jin korin tadi itu. Nah, jin korin itu yang nongol tadi. Nah, ya, dia kalau baik kita baik, dia baik. Tapi kalau kita jahat ya. Makanya makanya ada yang jatuh dan kamu punya gampiran, kata orang Banjar katanya punya gampiran. Tahu gampiran? Digampirin sama orang. Jin korin tadi itu. Terlalu jahat akhirnya dia jin korin jadi jahat juga. Nah itulah tadi adzan yang di kubur itu memang ala kuliah yang mau ngerjakan boleh, yang tidak mau ngerjakan gak apa-apa. Ada sebagian orang tidak mau adzan di kubur tadi, ya gak apa-apa. Nah, tapi pendapat Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan sebagaimana seseorang masuk ke alam dunia, ini setelah lahir, diadzankan telinga kanan, diqamatkan sebelah kiri, maka ketika orang itu keluar dari alam dunia menuju alam kubur atau alam barzakh juga disunatkan untuk adzan dan iqamat. Dan juga itu untuk apa? Latihan. Latihan apa? Latihan sebelum ditanya sama mungkar nangkir. Nanti kan ini marrobuka,
wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa man ikhwanuka. Begitu tuh. Ada saya nonton video lucu-lucuan saja, ini kai-kai udah punya gigi sudah ditanya sama orang. Latihan kai katanya. Marrabuka Allah, wa man nabiyuka Nabi Muhammad, wa ma kiblatuka Al-Qur'an. Bisa baca? Enggak katanya. Wah, ini kacau nih di akhirat nanti ini ya. Ala kulli hal seperti itu ya. Baik, nanti kita sambung lagi ya. Insyaallah di kesempatan akan datang masalah bab adzan. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Ada keberangkatan tanggal 30 November, ada keberangkatan juga tanggal 24 Desember, dan ada keberangkatan juga tanggal 15 Januari 2024. Siapa tahu ada yang kepingin berumrah 9 hari 29 juta dari Balikpapan, 12 hari 32 juta dari Balikpapan. Siapa? Apa bilang? Dari Balikpapan. Sudah semuanya lengkap. Ya, terima bersih. Kalau ada yang mau berangkat tanggal 30 November ada, tanggal 24 Desember juga ada. Tanggal 15 Januari juga ada. 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta sudah lengkap dari Balikpapan semuanya. Kiranya cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.